Bagaimana hukumnya orang yang bertato melakukan sholat? Bagaimana pula dengan wudhunya? Apa wudhunya juga sah? Begini, orang bertato mau sholat itu malah bagus itu. Iya, memang kesannya kan orang itu kalau tato itu kan ya orang nakal, preman, begitu. Ya dia orang nakal, preman, mau melakukan sholat itu bagus, jangan malah dibully. Orang badannya tato semua kok melakukan sholat itu gimana? Lah itu nanti malah dia lari. Mestinya harus dibesarkan hatinya, tidak apa-apa. Orang badannya itu penuh dengan tato, kemudian dia melakukan sholat, tidak apa-apa, malah bagus. Begitu. Nah terkait dengan wudhunya, jadi ini memang kadang-kadang ada anggapan dari sebagian orang bahwa orang itu kalau bertato wudhunya itu tidak sah, karena alasannya itu airnya itu tidak bisa tembus sampai kulit. Jadi begini, kalau menurut saya yang tidak sah wudhunya orang itu apabila kulitnya itu terhalang oleh sesuatu itu menghalang-halangi air, misalnya cat, begitu ya. Misalnya cat atau apa sajalah yang sekiranya itu air tidak bisa tembus di situ. Nah, kalau tato itu menurut pengamatan saya di situ itu sebenarnya tidak ada semacam sesuatu yang nempel karena warna itu masuk di dalam kulit. Sehingga kalau tato yang asli itu malah sebenarnya tidak menghalangi air wudhu. Karena airnya itu nyampe di kulitnya. Justru yang menghalangi air wudhu tembus ke kulit itu tato yang palsu itu, yang tempelan itu. Ya kayak stiker itu. Mestinya yang menghalangi tembusnya air atau sampainya air ke kulit itu tato yang stiker itu, tato yang tidak asli itu. Sehingga kalau kita membahas dari sisi hukumnya orang yang bertato kemudian wudhu, ya kalau kita melihat wujud aslinya orang yang bertato di situ sebenarnya tidak ada sesuatu yang menghalangi air tembus sampai ke kulit. Ya, karena memang di situ warnanya itu masuk di dalam kulit, gitu. Kayak apa namanya ya, kayak pacar di kuku itu kalau pacar boleh, tapi kalau pitek tidak boleh. Kenapa ya? Karena pitek itu kan kesannya kayak cat, jadi ada asarnya, ada bekasnya di situ. Tapi kalau pacar itu kan melekat, jadi warnanya itu melekat di situ, sehingga seakan-akan tidak ada yang menghalang-halangi di kulit itu. Makanya kalau pacar boleh lah, kira-kira seperti itulah. Jadi tato itu kalau justru tato yang asli di situ malah tidak ada penghalang bagi orang-orang yang bertato. Justru yang menghalangi air wudhu itu adalah tato yang stiker itu. Jadi ini kalau kita membahas wudhunya orang yang bertato ya sebenarnya sah-sah saja. Nah soal dia kemudian badannya seperti itu melakukan sholat, justru harus kita besarkan hatinya. Tidak apa-apa. Ya memang Allah itu rahmatnya itu lebih luas daripada murkanya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh orang, sebesar apapun maksiat yang dilakukan oleh seseorang, asal dia mau bertobat, ya tobatnya kemudian diwujudkan dalam ibadah sholat, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi saya mohon kalau misalnya ada orang-orang bertato kemudian ke masjid mau melakukan sholat, ini justru malah kita support, kita besarkan hatinya. Itu jangan malah dibully. Orang bertato kok malah menghadap Allah sholat itu bagaimana? Sholatnya tidak sah, sholatnya tidak diterima. Wah jangan begitu. Ya, jadi dia sudah mau sholat itu sudah luar biasa. Ya, itu artinya dia ada niatan untuk insaf, ada niatan untuk bertobat. Jadi saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang bertato kalau dia kemudian melakukan sholat ya sah-sah saja, asal syarat rukunnya terpenuhi sah. Perkara wudhunya sah karena memang tatonya tato yang tidak menghalang-halangi air yang tembus sampai ke kulit. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.